Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Mercy Tirayo. Saudara, hujan deras yang masih berlangsung hingga dini hari menyebabkan jalan raya di jalan depan Istana Batu Tulis Bogor longsor. Akibatnya akses jalan terputus dan tidak bisa dilewati. Saat ini petugas gabungan sedang melakukan penanganan di lokasi. Akan ada pengalian arus lalu lintas akibat akses terputus. Patahan sepanjang lebih dari 50 meter dengan kedalaman 3 meter di Jalan Batu Tulis ini semakin mengkhawatirkan. Pergerakan tanah yang menyebabkan longsor ini berpotensi menimbun underpass Jalan Batu Tulis yang berada di bawahnya. Masyarakat bisa melalui jalan alternatif yang berjarak 5 km dari lokasi, yakni titik Ali Bogor Nirwana Residen. Selain itu, Saudara, jalur lain yang dapat ditempuh melalui Ciawi dan Rancamaya. Lebih lengkap terkait dengan penanganan longsor yang terjadi di Bogor, kita sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Jenal Mutakin. Selamat siang, Pak Jenal. Selamat siang, Mbak Mercy. Pak, dengan Mercy ini Pak di studio Kompas TV. Pak, terkait dengan akses jalan yang putus, seperti apa pantauan dari pemerintah kota Pak terkait akses jalan yang putus yang terjadi di Bogor? Baik, pasca terjadi longsor memang kontur jalan atau kontur tanahnya itu awalnya retak. Cuma hari ini sudah mulai turun 1,5 meter atau 150 cm ya dari yang jalur semula atau dari yang ketinggian semula. Barusan kita antisipasi menghindari longsor susulan dengan pemasangan terpal, evakuasi jalur, rekayasa lalu lintas yang baru, termasuk koordinasi dengan PT KAI. Dan kebetulan Dirjen PT KAI juga sudah hadir, karena ini masih kawasan PT KAI stasiun di Batu Tulis. Sehingga kami akan berkoordinasi lebih lanjut tentang rencana perbaikan ke depan, butuh proses waktu berapa lama, treatmentnya seperti apa, tentu akan kita komunikasi lebih lanjut dan kami pemerintah akan insya Allah berupaya semaksimal mungkin agar aksesibilitas masyarakat dari kota Bogor menuju Pamoyanan, menuju Cipaku bisa berjalan normal seperti biasanya. Sementara itu, Mbak Mercy. Oke, Pak Jenal, penanganan terus dilakukan. Seperti apa tantangan yang terjadi Pak dalam melakukan penanganan terhadap longsor yang mengakibatkan akses jalan terputus? Baik, tidak hanya di titik Batu Tulis ya, bahkan tadi malam pun beberapa longsor terjadi di wilayah Kota Bogor. Yang jadi kesulitan dari para relawan, petugas adalah cuaca yang hujan terus-menerus dibarengin dengan petir yang cukup dahsyat. Bahkan tadi malam ketika saya berada di Bendungan Katulampa, itu ada 4 CCTV yang sedang on, tiba-tiba terputus, mati dan tidak bisa memonitor tentang ketinggian debit air, jadi manual kita lihat menggunakan sensor. Nah, jadi kesulitannya memang cuacanya yang masih cukup ekstrim, sehingga petugas pun kami himbau untuk tetap menjaga keselamatan dirinya ketika memang mereka melakukan evakuasi, melakukan tindakan yang berbasis penanganan bencana alam. Nah, di Batu Tulis ini tadi BPBD, kemudian hadir juga Pak Kapolres, Pak Dandim, dari PT KAI, semua saling berupaya ya menggunakan sekuat tenaga. Ketika SDM butuh, maka dari pihak Forkopimda kita libatkan juga. Intinya kami menghimbau warga Bogor, sementara jalur akan kita tutup, kepastian tentang berapa lamanya, setelah ini kami akan berdiskusi lebih lanjut dengan Dirjen Perhubungan Darat PT KAI, yang insya Allah termasuk fisiknya juga akan dibebankan kepada pihak PT KAI. Kami hanya butuh proses tentang koordinasi lebih lanjut tentang teknis bagaimana, berapa lama treatmentnya ini penguatan struktur atau dikeruk terlebih dahulu. Nanti kita akan update informasi selanjutnya. Izin Mbak Mercy. Pak Jenal, dengan perbaikan yang dilakukan, prediksinya memerlukan waktu berapa lama sehingga bisa dilalui dan warga juga bisa beraktivitas lagi menggunakan jalan tersebut? Kalau harapan ya sebelum Lebaran udah beres ya, tidak sampai 1 bulan. Tapi ini volumenya tadi panjangnya aja lebih dari 60 meter, tingginya itu lebih dari 10 meter. Ini kontur turap yang menurut saya kalau proyek-proyek Pemda Bogor itu lebih dari 1 bulan. Tapi kan mudah-mudahan ada upaya percepatan berbagai sumber kekuatan bantuan dengan metode mungkin secara teknis ada yang bisa kita treatment lebih, mungkin bisa selesai sebelum Lebaran. Tapi sekali lagi ini jawaban yang masih dalam konsep harapan saya, mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah selesai. Yang pasti kekuatan strukturnya termasuk
diduga ya ada pergerakan pergeseran tanah yang hari ini masih terjadi. Itu akan kita coba lebih spesifik mengidentifikasi terlebih dahulu. Jadi warga Bogor kami harap bisa bersabar dan masyarakat yang menggunakan akses mohon maaf, mohon bersabar dan doakan semuanya waspada dan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak, kita juga mau update terkait dengan situasi di Katulampa. Seperti apa Pak pantauan ketinggian dan juga update status bendung Katulampa ini, Bapak? Baik. Tadi malam jam 11.30 saya pulang dari tarawih keliling. Hujan memang masih deras dan petir terus menerus. Bahkan ketika saya lihat debit air itu sudah di 170 di jam 12 malam. Memang siaganya siaga 2, beda dengan malam sebelumnya siaga 1. Nah, tetapi lagi-lagi lampu penerangan di jembatan Bendungan Katulampa itu putus semua. Dan yang jadi masalah adalah panelnya yang terkena petir. Kemudian CCTV yang sebagai alat untuk memonitor ketinggian air itu pun tadi malam kena pada saat saya diwawancara. Jadi berbagai upaya, lagi-lagi hari ini Dishub akan melakukan perbaikan panel lampu PJU, termasuk perbaikan CCTV. Kita tidak berbicara, ini mah kawasan kewenangan provinsi, daerah, atau Jakarta. Apapun yang bisa kita lakukan secepatnya untuk warga Bogor, untuk warga sekitarnya kita akan upayakan. Hari ini kondisinya tadi saya dengar sudah menurun dari 170 di 150, mungkinnya 140-50. Mudah-mudahan hujannya tidak berjalan dan berkelanjutan lagi. Sehingga debit air terus menurun dan antisipasi evakuasi bencana bisa cepat mungkin kita lakukan. Izin, Mbak Mercy. Kita harapkan bisa segera tertangani ya Bapak. Amin, Terima kasih amin. Bapak Jenderal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor yang sudah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Nuhun.